Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di One Edu Channel. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang pengaruh suhu terhadap benda, yaitu tentang proses pemuaian. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya untuk mengklik tombol like dan subscribe pada video berikut ini. Sebuah rel kereta api yang mengalami pembelokan akibat adanya pengaruh suhu. Mengapa hal ini dapat terjadi? Untuk itu, akan kita bahas pada materi berikut ini. Jika suatu benda diberi suhu yang cukup tinggi, maka benda mengalami pertambahan ukuran suatu benda karena adanya pengaruh suhu yang disebut dengan proses pemuaian. Sedangkan pengertian pemuaian itu sendiri adalah penambahan ukuran, panjang, lebar, tebal suatu benda jika dipanaskan atau jika suhunya bertambah lebih besar. Sedangkan lawan dari pemuaian adalah penyusutan. Penyusutan adalah pengurangan ukuran jika suhunya berkurang atau didinginkan. Dengan kata lain, penyusutan adalah pengerutan suatu benda karena suhunya lebih dingin dibandingkan dengan suhu awalnya. Macam-macam pemuaian yang pertama adalah pemuaian pada zat padat. Pada zat padat mengalami pemuaian panjang, luas, dan juga pemuaian volume. Pemuaian kedua, yaitu pada zat cair, dapat mengalami pemuaian pada volumenya. Yang ketiga, pemuaian pada gas. Pemuaian pada gas yaitu mengalami penambahan atau pemuaian pada volumenya. Penerapan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan pada gambar berikut ini. Sebuah rel kereta api yang mengalami pembelokan jika terjadi pemanasan yang cukup tinggi. Mengapa hal ini dapat terjadi? Maka solusinya adalah untuk menghindari terjadinya kelangkungan pada rel kereta api, maka kita beri dengan celah sambungan seperti yang ditunjukkan pada panah berikut ini. Adanya celah sambung agar rel kereta tidak melengkung saat memuai karena pengaruh suhu yang cukup tinggi pada saat gesekan antara rel dengan roda kereta atau antara rel dengan sinar matahari. Penerapan berikutnya adalah perhatikan pada pemasangan kabel listrik. Pada malam hari, kabel listrik akan lebih tegang di saat malam hari. Hal ini cukup berbahaya jika terjadi tegangan pada kabel dengan sangat tinggi, bisa terjadi putus. Dan solusinya adalah agar tidak terjadi tegang pada kabel, maka pemasangan kabel dilakukan dengan lebih kendor. Tujuannya adalah pada saat siang hari kabel akan mengalami pemuaian sehingga lebih kendor, dan pada saat malam hari ketika terjadi penyusutan maka kabel tidak terjadi putus. Perhatikan gambar berikut ini. Kaca jendela dapat mengalami pecah pada saat diberi suhu yang cukup tinggi. Maka solusinya adalah pada pemasangan kaca jendela, bingkai kaca harus diberi ruang muai. Tujuannya dengan membuat ukuran bingkai harus lebih besar dibandingkan dengan ukuran kaca tersebut, agar pada saat siang hari suhu panas kaca tidak pecah jika terjadi pemuaian. Penerapan berikutnya yaitu penerapan pada pemuaian bimetal. Bimetal artinya adalah bi, dua, kemudian metal artinya logam, yang berarti dua logam yang disambungkan menjadi satu. Contohnya pada gambar berikut ini. Bagian atas diberi koefisien muai panjang yang lebih kecil, sedangkan pada bagian bawah diisi dengan logam yang memiliki koefisien muai panjang lebih besar. Akibatnya adalah jika dilakukan pemanasan pada kedua logam tersebut, maka akan terjadi pembelokan logam. Untuk arah pembelokan, yaitu logam akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien muainya lebih kecil, sehingga logam akan memuai melengkung arahnya yaitu ke atas. Penerapan pemuaian bimetal dapat kita terapkan
yaitu pada setrika listrik dan juga pada alarm kebakaran. Penerapan pemuaian pada zat cair dan gas. Mengapa botol kemasan selalu diberi rongga udara di atas larutan tersebut? Tujuannya adalah ketika zat cair itu memuai, maka botol kaca tidak terlepas akibat adanya pemuaian dari larutan tersebut. Pemuaian pada gas contohnya adalah tabung kaleng yang dihubungkan dengan pipa lalu terhubung dengan balon yang masih kempes. Kemudian ketika dipanaskan, maka udara dalam tabung akan memuai sehingga mengisi balon tersebut, dan balon akan lebih mengembang ukurannya karena adanya pemuaian pada gas. Alat ukur pemuaian panjang adalah Masten-Brugg. Rumus untuk menghitung pemuaian panjang. Perhatikan animasi berikut ini. Suatu logam yang panjang awalnya adalah L0 kemudian diberi pemanas, maka akan mengalami ukuran yang lebih panjang dari sebelumnya, dan ketika api didinginkan, maka logam akan kembali mengalami penyusutan. Maka untuk menghitung nilai dari pertambahan panjang tersebut dapat kita lakukan dengan persamaan delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Kita ulang, segitiga dibaca dengan delta artinya pertambahan, sedangkan tanda ini dibaca dengan alfa, sehingga dibacanya delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Sedangkan rumus untuk mencari panjang akhir ketika dipanaskan, maka persamaannya adalah LT sama dengan L0 ditambah dengan delta L. Dengan keterangan, LT adalah panjang benda setelah memuai, L0 adalah panjang benda mula-mula, alfa adalah koefisien muai linier atau koefisien muai panjang dalam satuan per derajat Celcius, delta T adalah perubahan suhu. Perubahan suhu dapat ditentukan dengan menghitung suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Delta L adalah pertambahan panjang. Pertambahan panjang dapat juga dilakukan dengan pengurangan dari panjang akhir dikurang dengan panjang awalnya. Contoh soal yang pertama, perhatikan pada gambar berikut ini. Kawat baja dengan panjang awal sebesar 20 meter ketika suhunya sama dengan 40 derajat Celcius, berapakah panjangnya jika suhunya sama dengan 100 derajat Celcius? Dengan koefisien muai panjang sama dengan 11 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius atau derajat Celcius pangkat min 1. Pertanyaannya, berapakah nilai panjang saat suhunya 100 derajat Celcius? Atau sama dengan berapakah panjang akhir? Pada persamaan sebelumnya, untuk menentukan nilai panjang akhir sama dengan L0 ditambah dengan delta L. Maka, pertama, kita tentukan berapakah panjang akhirnya. Pertambahan panjang dapat kita rumuskan dengan persamaan delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Dengan L0 sama dengan 20 dikali alfa. Untuk mempermudah, kita rubah menjadi desimal. 11 kali 10 pangkat min 6 artinya adalah pangkat min 6. Kita geser komanya dari ujung sebelah kanan 6 langkah ke depan sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita letakkan komanya di sini 0,0 0 0, 0, 11 atau sama dengan 0,000
0,00011. Lalu kita masukkan ke persamaan 0,00011 dikali dengan pertambahan suhu adalah selisih dari suhu akhir dikurang dengan suhu awal. 100 dikurang 40 sama dengan 60 derajat Celcius. Lalu kita masukkan, maka cara menghitungnya adalah kita coret angka 0, lalu kita coret angka 0 yang ada pada koma ini. Kemudian kita coret lagi, maka komanya akan berkurang. Berarti hasilnya persamaannya menjadi 2 kali 0, tinggal 2 0 1 2 11 kali 6. Kita kalikan 6 dikali 0,0011, maka nilainya jadi 2 kali 0,0066. Lalu kita kalikan 2, maka hasilnya adalah 0,0132 dalam satuan meter. Maka panjang akhir pada suhu 100 Celcius adalah 20 panjang awalnya ditambah dengan 0,0132. Maka hasilnya 20,0132 dalam satuan meter. Contoh soal yang kedua. Apabila panjang mula-mulanya sama dengan 10 meter pada suhu awalnya sama dengan 25 derajat Celcius, kemudian dipanaskan hingga suhunya menjadi 75 derajat Celcius, sedangkan koefisien muai panjangnya adalah 1,1 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Pertanyaannya, berapakah panjang akhir? Dapat kita rumuskan dengan menggunakan persamaan LT sama dengan L0 ditambah delta L. Caranya, kita tentukan berapakah nilai dari pertambahan panjang. Caranya adalah kita tentukan nilai dari pertambahan panjang dengan menggunakan persamaan L0 kali alfa kali delta T. L0 nya adalah 10 meter. Kemudian alfa untuk mempermudah kita rubah menjadi desimal 1,1. 10 pangkat min 5, kita akan mengubah angka komanya dari ujung sebelah kanan, ujung sini 5 langkah ke depan. 1 2 3 4 5. Lalu kita letakkan komanya di sini. Ini adalah angka 0,0000011 atau 0,00011. Kita masukkan 0,00011 dikali dengan pertambahan suhu. Caranya adalah kita kurang 75 dikurang dengan 25, maka nilainya sama dengan 50 derajat Celcius. Kita coret angka 0 di angka 10 dengan angka 0,0. Kemudian kita coret kembali, maka nilainya 1 kali 0,0011 kali 5, atau kita kalikan 1 dikali 0,0011 sama dengan 0,0011. Lalu kita kalikan 5, maka nilainya menjadi 0,0055 meter. Berarti panjang akhir benda pada saat suhunya 75 derajat Celcius adalah 10 ditambah dengan 0,0055 atau 10,0055 dalam satuan meter. Rumus untuk menghitung pemuaian panjang. Dapat kita animasikan bahwa luas awal sama dengan A0. Ketika dipanaskan, maka luasnya menjadi luasan dengan simbol AT. Maka terjadi penambahan luasan yang besarnya dapat kita cari dengan menggunakan rumus mencari pertambahan luas, yaitu delta A sama dengan A0 dikali beta.
dibaca beta dikalikan dengan delta T. Sedangkan untuk menentukan rumus mencari luas akhir, yaitu AT sama dengan A0 ditambah dengan delta A. Dengan keterangan AT adalah luas benda setelah memuai dalam satuan meter pangkat 2, A0 adalah luas benda pada saat mula-mula dalam satuan meter pangkat 2, beta nilainya sama dengan 2 kali nilai alfa. Beta adalah koefisien muai luas. Sedangkan delta T dapat kita cari dengan menggunakan suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Dan delta A adalah pertambahan luas, juga dapat dicari dengan menggunakan luas akhir dikurang dengan luas awal. Berikut ini contoh pertambahan luas. Perhatikan soalnya, sebuah lempeng logam yang mula-mula memiliki luas A0 sebesar 200 cm pangkat 2 menerima kalor sehingga suhunya naik. Artinya pertambahan suhu nilainya sama dengan 50 derajat Celcius jika koefisien muai panjangnya atau alfa sebesar 0,001 per derajat Celcius. Hitunglah pertambahan luas lempeng logam tersebut, atau pertanyaannya berapakah delta A. Untuk menentukan nilai dari pertambahan luas dengan menggunakan persamaan A0 dikali beta dikali dengan delta T, di mana nilai beta adalah 2 kali alfa, sehingga diperoleh nilai 2 dikali 0,001 sama dengan 0,002. Lalu kita masukkan ke persamaan, di mana A0-nya adalah 200 dikali 0,002 dikali dengan kenaikan suhu yang besarnya 50 derajat Celcius. Lalu kita hitung. Bagaimana cara menghitungnya? Kita coret angka 0 di 200 ini dengan angka 0 di koma. Kita coret, lalu kita coret kembali. Maka nilai menjadi 2 dikali 0,2 dikali 50. Dan angka 50, angka 0-nya dapat kita coret dengan angka 0, maka hasilnya menjadi 2 kali 2 kali 5. Diperoleh nilai sebesar 20 cm pangkat 2. Jadi nilai pertambahan luasnya adalah 20 cm pangkat 2. Oke, jika ada pertanyaan silakan tuliskan dalam kolom komentar di bawah video ini. Rumus untuk menghitung pemuaian volume. Perhatikan gambar berikut ini. Bagian dalam merupakan volume awal suatu kubus, kemudian dipanaskan sehingga mengalami pertambahan volume yang besarnya sama dengan delta V, dan Vt merupakan volume akhir. Rumus untuk menentukan pertambahan volume yaitu delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Simbol gamma. Sedangkan rumus untuk mencari volume akhir yaitu Vt sama dengan V0 ditambah dengan delta V. Dengan keterangan Vt adalah volume benda setelah memuai dalam satuan meter pangkat 3, V0 adalah volume benda mula-mula dalam satuan meter pangkat 3, dan gamma dengan nilai 3 kali alfa atau 3 kali pemuaian koefisien panjang, di mana alfa adalah koefisien muai volume, sedangkan delta T merupakan perubahan suhu dalam satuan Celcius dan delta V merupakan pertambahan volume.